Oke guys, kali ini gue tadi habis kelas ya. Sekarang gue mau makan dulu. Lah, Pit, nggak pulang Pit? Hah? Nggak pulang? Iya, masih ngerjain tugas. Oh, ini mah rangkaian bus converter. Gue tahu nih. Nah, jadi gini. Bus converter adalah sebuah alat atau rangkaian yang gunanya adalah untuk menaikkan tegangan DC ke level yang lebih tinggi. Kalau di istilah AC itu namanya menggunakan transformator step up, yaitu untuk menaikkan tegangan dari tegangan kecil ke tegangan tinggi. Nah, kalau di DC itu pakai bus converter untuk menaikin tegangan DC ke level yang lebih tinggi lagi. Nah, di rangkaian tersebut itu ada beberapa komponen, yaitu yang pertama ada induktor. Induktor itu berperan sebagai menyimpan arus listrik. Kemudian ada MOSFET. Nah, MOSFET ini berperan sebagai saklar on atau off nantinya. Kemudian ada dioda. Dioda ini untuk penyearah tegangan, penyearah arus. Nah, nanti dioda ini bakal masuk ke kapasitor. Nah, kapasitor ini fungsinya adalah untuk menyimpan tegangan sehingga nanti dikeluarkan ke resistor atau beban. Nah, jadi tegangan itu jadi naik gitu. Jadi prinsipnya yang pertama adalah baterai atau sumber DC itu akan mengalir ke induktor ya di kutub positif. Nah, itu akan menyimpan arus, lalu akan disalurkan ke saklar dalam keadaan on. Misalnya dalam keadaan on, itu akan muter lagi ke baterai. Nah, kalau dalam keadaan off, itu akan mengalir ke dioda. Setelah udah mengalir ke dioda, disimpanlah ke kapasitor. Nah, kalau udah nyimpan penuh, misalnya di kapasitornya kan ada nilainya tuh. Kalau misalnya udah penuh, baru nanti akan dikeluarkan ke beban dengan tegangan sekian. Nah, di MOSFET itu ada rangkaian kontrolnya. Biasanya tuh pakai MPPT atau pakai rangkaian kontrol lainnya seperti SPWM dan lain sebagainya. Nah, jadi gitu kalau bus converter tuh. Nah, terus nih yang MPPT gimana? Kalau MPPT sih kayaknya kurang tahu deh. Coba tanya Erdin, kayaknya dia lebih paham deh kalau masalah MPPT. Telepon coba, Erdin ya? Coba deh. Halo, assalamualaikum. Din, sibuk gak? Waalaikumsalam, Pet. Iya, ada apa, Pet ya? Minta tolong, ini aku ada kebingungan perihal MPPT nih. Lu MPPT tahu nggak? Oh, maksimum PowerPoint tracking. Jadi gini, maksimum PowerPoint tracking itu dapat dikatakan juga sebagai pelacakan titik daya maksimum. Nah, fungsinya dari MPPT ini berfungsi untuk meningkatkan daya output keluaran. Seperti yang kita ketahui kan, daya kan dihasilkan dari perkalian antara tegangan dan arus. Apabila kita mengambil arus yang lebih banyak dari sumber listrik, maka kan akan mengakibatkan penurunan pada tegangan. Begitupun sebaliknya, fungsi dari MPPT ini atau kerja dari MPPT itu berfungsi untuk mencari keseimbangan antara tegangan dan arus dengan melakukan pelacakan secara terus-menerus hingga didapatkan keseimbangan itu. Nah, ketika MPPT ini sudah mendapatkan titik keseimbangan, maka akan didapatkan daya yang maksimal atau optimal atau besar. Dan MPPT itu akan mempertahankannya. Nah, tapi ada lagi Fit ini. Dalam melakukan pelacakan titik daya maksimum, MPPT itu ada beberapa metode yang dapat digunakan. Nah, untuk metode yang kamu gunakan apa ya? Oh, kalau aku metodenya Hilclim sama PNO sih. Itu gimana ya? Nggak paham aku. Oh, untuk metode PNU sama Hilclim. Nah, kalau untuk metode PNU sama Hilclim tuh aku juga masih mempelajari juga, masih belum banyak agak paham. Mungkin kamu bisa tanya ke Faisal yang lebih paham. Oh, Faizal ya? Oh, ya udah deh. Makasih ya. Sorry ganggu. Oke. Assalamualaikum. Oke, aman Fit. Sama-sama. Waalaikumsalam. Faisal bro. Faisal ya? Ah, Coba
Ya, halo, kenapa? Halo, assalamualaikum Zal. Gue mau nanya nih, PNO sama Hilkim tuh apa ya? Oh, jadi gini. Metode PNO atau Perturb and Observe adalah salah satu metode yang digunakan dalam MPPT untuk mengoptimalkan pengumpulan daya dari panel surya. Metode ini bekerja dengan cara memonitor keluaran daya sistem dan membuat gangguan ripple atau perubahan kecil pada variabel tertentu, biasanya tegangan atau arus. Kemudian mengamati perubahan tersebut terhadap daya yang dihasilkan. MPPT PNO memiliki kelemahan utama, yaitu jika gangguan yang diberikan dalam skala besar, maka resiko osilasi sekitar titik daya puncak atau MPP meningkat. Sedangkan jika gangguan bersifat minor, maka kecepatan konvergensi algoritma menjadi sangat rendah. Meskipun demikian, metode PNO tetap sering digunakan karena kesederhanaannya, tingkat efisiensinya yang tinggi, dan akurasi yang relatif tinggi dibandingkan dengan metode lainnya. Sementara metode Hilkim adalah suatu pendekatan pencarian yang digunakan untuk mengoptimalkan fungsi objektif secara iteratif memilih langkah-langkah yang meningkatkan nilai fungsi objektif. Kelebihan dari metode Hilkim adalah kesederhanaan konsepnya dan kemampuannya untuk konvergensi ke titik optimum lokal. Namun, metode ini juga memiliki kelemahan, yaitu dapat terjebak pada titik optimum lokal dan tidak dapat menjamin pencapaian titik optimum global. Oleh karena itu, dalam praktiknya, seringkali digunakan kombinasi dengan metode lain atau dimodifikasi untuk meningkatkan kinerja dan keandalan pencarian titik optimumnya. Nah, gitu. Oh, gitu. Oh ya, paham. Oke. Thank you, Zal. Thank you very much. Oke, assalamualaikum. Oke, aman. Waalaikumsalam. Nanti gimana nih? Kan tadi udah dijelasin sama Yatim sama ini gimana? Lo perhatiin ya. Gini. Maksudnya tuh gini. Dah, jadi nih. Gimana hasilnya? Coba lihat. Gini. Gue kasih tahu ya. Berdasarkan hasil informasi yang didapat tadi, ini hasil rangkaian yang udah jadi. Antara PNO dan Hilkim, rangkaian boost converternya sama. Yang membedakan itu cuman di bagian MPPT-nya aja. Nah, kalau pakai metode yang PNO, ini di simulasinya dikasih coding kayak gini. Kalau yang Hilkim dikasih coding kayak gini. Perbedaan codingan dari keduanya dikarenakan oleh forecast atau cara kerja yang beda. Pada rangkaian ini digunakan fluktuasi sinyal iradiasi pada input PV agar dapat diketahui kinerja dari metode yang digunakan. Nah, untuk metode PNO, perbandingan sinyal daya masuk dan daya keluarannya seperti ini. Di sini terlihat bahwa bentuk sinyal ketika iradiasi peak tidak terlalu mengalami perubahan. Namun, ketika iradiasi turun, metode PNO ini bekerja dengan sedikit menaikkan sinyal keluaran dari sinyal masukan. Perbandingan tegangan dan arusnya seperti ini. Tegangan keluaran naik lebih tinggi daripada tegangan max PV karena PV disusun sepasang. Nilai arus cenderung turun pada keluaran untuk mengimbangi nilai tegangan yang naik supaya daya tetap berada pada MPP. Sementara, untuk perbandingan sinyal daya dari metode HC seperti ini. Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa metode PNO dapat bekerja lebih baik dibanding dengan metode HC. Gitu. Oh gitu, gua paham. Ini berarti udah selesai kan? Udah dong. Udah jam berapa nih? Udah balik yuk. Udah sore ya?